Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Perguruan Tinggi STK IPP GRI Bangkalan, dari program studi Pendidikan Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Siti Riani dari kelas 4B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 di SMA Negeri 1 Bangkalan. Hasil pengamatan kultur sekolah. Aspek pengamatan yang pertama yaitu kegiatan 3S, senyum, sapa, salam. Nah, kegiatan 3S ini dilakukan ketika awal masuk sekolah sampai sepulang sekolah. Kemudian kegiatan 3S ini dilakukan saat berpapasan dengan bapak atau ibu guru di sekolah. Siswa-siswi saat berpapasan dengan bapak atau ibu guru di sekolah yaitu dengan mencium tangan, menunduk ramah, kemudian senyum ramah, dan mengucapkan salam ketika berpapasan dengan bapak atau ibu guru di sekolah. Dan ketika dalam lingkungan SMA Negeri 1 Bangkalan, siswa melakukan kegiatan 3S ini dengan baik. Kemudian kedua yaitu pengkondisian awal belajar. Pengkondisian awal belajar di SMA Negeri 1 Bangkalan sudah baik, yaitu ketika setelah guru memasuki kelas, siswa atau siswi yaitu mengucapkan salam, kemudian berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kemudian doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas dan diikuti oleh siswa lainnya. Kemudian di sini ada agak berbeda di mata pelajaran pendidikan agama Islam, contohnya yaitu ketika guru memasuki kelas, siswa atau siswi mengucapkan salam, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan membaca Asmaul Husna, kemudian baru membaca doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas dan diikuti oleh siswa lainnya. Kemudian untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu ketika guru memasuki kelas, siswa-siswi sama yaitu mengucapkan salam, kemudian berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya dan membaca dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Kemudian doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas dan diikuti oleh siswa lainnya, dan kemudian kegiatan KBM dimulai. Kemudian yang ketiga yaitu upacara bendera. Upacara bendera di SMA Negeri 1 Bangkalan sudah terlaksana dengan baik, yaitu upacara bendera ini dilakukan pada pagi hari setiap seminggu sekali, yaitu pada hari Senin. Dan upacara ini dilakukan pada pukul 7 sampai dengan selesai. Untuk pembina dari upacara bendera yaitu bergantian, yaitu yang pertama dari kepala sekolah, kemudian bisa bapak atau ibu guru wali kelas dan guru bapak atau ibu guru lainnya yang ada di SMA Negeri 1 Bangkalan. Kemudian untuk kemudian di sini ada campur tangan dari OSIS, yaitu ketika Senin pagi OSIS sudah menyiapkan peralatan-peralatan apa saja yang digunakan pada saat upacara berlangsung, sehingga pada upacara bendera berlangsung kegiatan lancar dan hikmat. Nah, pada hari sebelumnya yaitu pada hari Minggu, OSIS melakukan latihan kepada siswa yang telah ditunjuk untuk menjadi petugas upacara, yaitu pada hari Minggu latihan, sehingga pada hari Senin setelah siap untuk menjadi petugas upacara berjalan dengan lancar dan hikmat. Kemudian yang keempat, penggunaan seragam sekolah. Penggunaan seragam sekolah di SMA Negeri 1 Bangkalan berjalan dengan terlaksana dan baik. Di sini siswa atau siswi wajib mentaati peraturan yang ada di SMA Negeri 1 Bangkalan, yaitu dengan berseragam rapi dan mentaati peraturan. Yang pertama, pada hari Senin, siswa atau siswi menggunakan seragam
pada hari Senin dan Selasa siswa atau siswi menggunakan seragam putih abu-abu. Kemudian pada hari Selasa, pada hari Rabu dan Kamis siswa menggunakan seragam ciri khas dari SMA Negeri 1 Bangkalan, yaitu putih kaki. Kemudian pada hari Kamis dan pada hari Jumat dan Sabtu siswa menggunakan seragam pramuka. Dan untuk kelengkapan atribut sudah baik, yaitu dari logo, kemudian bendera yang ada di seragam, topi, sabuk, dasi, dan yang lainnya sudah bagus. Dan kemudian seragam olahraga. Nah, di sini seragam olahraga menyesuaikan dengan jadwal olahraganya. Ketika olahraga selesai, ketika kegiatan olahraga sudah selesai, maka siswa atau siswi mengganti dengan seragam sesuai dengan hari pada hari itu. Kemudian lanjut ke pelajaran berikutnya. Kemudian yang kelima, anjuran menjaga kebersihan. Di sini siswa atau siswi di SMA Negeri 1 Bangkalan sudah dihimbau untuk menjaga kebersihan. Mulai dari guru atau bapak atau ibu guru yang menegur langsung kepada siswa untuk menjaga kebersihan, yaitu pada contoh ketika guru telah memasuki kelas, siswa atau siswi harus kelas tersebut sudah harus bersih. Dan ketika masih ada yang kotor, bapak atau ibu guru menegur siswa untuk membuang sampah tersebut ke tempat sampah. Dan juga di SMA Negeri 1 Bangkalan, untuk peringatan untuk menjaga kebersihan sudah bagus dari pamflet yang ada di setiap sudut ruangan. Contoh yang ada di kantin, ada di ruangan guru, kemudian di kelas, dan juga di musola. Kemudian juga pernah dilaksanakan bank sampah, tetapi bank sampah ini tidak berjalan lama. Kemudian yang keenam, anjuran menjaga ketenangan. Ketika siswa sudah memasuki kelas, maka siswa tersebut harus mentaati peraturan, yaitu dengan tertib dan tidak ramai, sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar lainnya di kelas lain. Nah, contoh kecilnya yaitu ketika bel sudah berbunyi, siswa atau siswi harus sudah ada di dalam kelas, dan meskipun bapak atau ibu guru belum sampai ke kelas untuk memberikan materi di KBM. Kemudian agar tidak mengganggu siswa-siswi lainnya atau kelas di sebelahnya. Kemudian yang ketujuh, anjuran memanfaatkan waktu. Nah, di sini di SMA Negeri 1 Bangkalan ini untuk anjuran memanfaatkan waktunya sudah cukup baik, yaitu ketika awal masuk di lingkungan SMA Negeri 1 Bangkalan, siswa atau siswi memanfaatkannya yaitu dengan sholat duha. Kemudian setelah sholat duha, siswa atau siswi masuk ke dalam kelas dan mengikuti kegiatan belajar mengajar. Setelah itu istirahat pertama, siswa-siswi memanfaatkan waktunya untuk sholat zuhur berjamaah. Kemudian di istirahat kedua, baru siswa atau siswi memanfaatkan waktunya untuk ke kantin, untuk berjajan di kantin. Kemudian yang kedelapan, tercipta suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar. Tercipta suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar di SMA 1 Bangkalan, yaitu sudah terlaksana dengan baik, yaitu ketika siswa atau siswi berada dalam kelas, maka siswa tersebut harus mentaati peraturan yang ada di kelas tersebut, yaitu membantu guru untuk menciptakan suasana yang tenang dan nyaman, karena siswa-siswi ingin belajar yang efektif, nyaman, dan tenang. Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 1 Bangkalan itu mempunyai strategi masing-masing dalam menciptakan suasana yang tenang dan nyaman dalam belajar.
Nah, ketika siswa-siswi tersebut tidak mentaati peraturan, maka guru tersebut menegur siswa. Kemudian ketika masih tetap tidak bisa ditegur, siswa tersebut akan dipanggil ke ruang BK, dan pihak sekolah mengatur situasi sehingga tercipta suasana belajar mengajar dengan tenang dan nyaman dalam belajar. Kemudian yang ke-9, suasana di sekolah itu menyenangkan. Sudah terlaksana dengan baik, suasana belajar di sekolah itu menyenangkan karena bapak atau ibu guru di sekolah sudah membantu satu sama lain, yaitu dengan memberi materi yang cukup untuk dipahami, yang benar-benar dipahami oleh siswa. Kemudian teman-teman yang ramah dan saling membantu satu sama lain karena terjadi di dalam kelas, dan itu memang benar-benar terjadi. Ketika siswa satunya tidak paham, maka siswa satunya membantu teman yang tidak paham tersebut. Dan juga menyenangkan karena siswa-siswi ketika sudah istirahat kedua berkumpul bersama, kemudian bercerita mengenai pelajaran yang telah diajari sebelumnya, tentang pelajaran yang bercerita tentang pelajaran sebelumnya. Kemudian ada yang di kantin, ada yang bercerita di perpustakaan, ada yang bercerita di kelas, dan masih banyak lagi yang menyenangkan di SMA Negeri 1 Bangkalan. Dan itu berceritanya ketika jam istirahat ya. Hasil pengamatan struktur organisasi dan tata kerja. Struktur organisasi dan tata kerja, yang pertama ada bagan struktur organisasi sekolah. Ada deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi. Untuk struktur organisasi serta deskripsi tugas sudah lengkap di SMAN 1 Bangkalan. Dan tidak hanya di kantor saja, namun terdapat di ruang TU, di lab ataupun ruang guru. Nah, untuk struktur organisasi sudah lengkap mengenai jabatan. Kepala sekolah di SMAN 1 Bangkalan yaitu Ibu Maria Ulfa MPD, sedangkan wakilnya yaitu Bapak Ahmad Ghazali Rais MPD, dan komponen-komponen lainnya lengkap dengan tugas masing-masing. Kemudian hasil pengamatan visi dan misi sekolah. Yang pertama ada visi dan misi sekolah, kemudian ada pemaparan visi dan misi sekolah di beberapa tempat. Untuk pemaparan visi dan misi sekolah ada di beberapa tempat yang terletak di setiap sudut sekolah, seperti di kantin, di perpus, di ruang guru, ataupun di yang lainnya. Untuk visi di SMA 1 Bangkalan yaitu unggul dalam mutu akademis dan non-akademis, berbudi pekerti luhur dan dapat berkomunikasi dengan bahasa nasional dan internasional berdasarkan iman dan takwa. Untuk misinya yaitu menanamkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan budi pekerti luhur berdasarkan iman dan takwa, meningkatkan kemampuan akademis siswa, mempersiapkan siswa ke pendidikan tinggi, mengembangkan minat dan bakat siswa, mempersiapkan diri menjadi sekolah kategori mandiri menuju RSBI. Hasil pengamatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Hasil pengamatan yang pertama untuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, yaitu ada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Ada. Kemudian yang kedua, ada jadwal pelaksanaan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk jadwal pelaksanaan kokurikuler yaitu dilaksanakan pada hari weekend, yaitu seperti hari Sabtu atau Minggu.
dan biasanya dilaksanakan setelah UTS atau ujian tengah semester, dan siswa tersebut bisa mengetahui bagaimana cara atau strategi dalam pembuatan suatu produk. Kemudian siswa mencatat hasil dari pengamatan tersebut dan diserahkan kepada pembina kokurikuler karena untuk memenuhi tugas sekolah. Yang ketiga, ada pembinaan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk pembinaan kokurikuler biasanya dilaksanakan 1 bulan sebelumnya, yaitu pembinaan mengenai bagaimana atau tata tertib apa saja yang harus dilaksanakan oleh siswa-siswi dalam perusahaan yang akan diamati. Kemudian mengenai penyusunan laporan, yaitu format laporannya seperti apa, kemudian apa saja yang diamati, dan juga presentasi, yaitu mempresentasikannya itu seperti apa saja poin-poin yang harus dipresentasikan. Dan kemudian setelah itu penyusunan laporan tersebut dibagikan kepada pembina kokurikuler untuk memenuhi tugas sekolah. Kemudian yang ekstrakurikuler yaitu dilaksanakan 1 minggu sekali, dan pembinaan ini biasanya untuk yang ekstrakurikuler. Untuk pembinaan ekstrakurikuler, contohnya seperti organisasi Palang Merah Remaja. Nah, di sini pembinaannya itu 1 minggu bisa 2 kali, karena untuk pertemuan pertama yaitu untuk pembinaan mengenai teori, dan yang pertemuan kedua untuk pembinaan praktek langsung. Dan pembinaan ini biasanya dilakukan setelah sepulang sekolah, kemudian baru diadakan pembinaan. 4. Setiap guru menjadi pembina kokurikuler dan ekstrakurikuler. Tidak semua guru menjadi pembina kokurikuler dan ekstrakurikuler karena ada tugas masing-masing untuk pembina. Kemudian untuk pembina kokurikuler di SMA Negeri 1 Bangkalan yaitu Bapak Husen, dan itu dari guru mata pelajaran kimia. Kemudian untuk pembina ekstrakurikuler biasanya ada 2. Yang pertama pembina ekstrakurikuler dari sekolah, dan yang kedua di lapangan. Biasanya pembina yang dari sekolah itu yang sesuai dengan atau di bidangnya. Kemudian pembina yang kedua yaitu pembina lapangan, biasanya diambil dari luar atau bisa alumni dari SMA Negeri 1 Bangkalan. Kemudian yang kelima, setiap siswa wajib mengikuti kokurikuler dan ekstrakurikuler. Seluruh siswa diwajibkan setidaknya mengikuti 1 kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itu untuk yang ekstrakurikuler. Untuk yang kokurikuler tidak semua atau tidak wajib, karena kegiatan kokurikuler ini hanya dikhususkan untuk jurusan IPA saja, sehingga tidak diwajibkan untuk semuanya. Dan juga kegiatan kokurikuler ini untuk memenuhi tugas di jurusan IPA. Kemudian untuk yang ekstrakurikuler wajib mengikuti setidaknya 1 ekstrakurikuler. Misalnya di SMA N 1 Bangkalan wajib mengikuti ekstrakurikuler pramuka yang dilaksanakan pada hari Jumat pukul 13.30 sampai dengan pukul 5. Dan itu diwajibkan bagi semua atau seluruh siswa di SMA Negeri 1 Bangkalan, baik itu kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12.